Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mati untuk seluruh bangsa, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 11 ayat 49 dan 50. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Sabtu terakhir sebelum kita memasuki Pekan Suci. Besok adalah hari Minggu, Palma, saat kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, bacaan Injil dalam 2 hari ini sudah menunjukkan adanya aroma atau gejala-gejala di mana gerakan massa yang ingin membunuh Yesus sudah mulai terasa dan meningkat secara drastis. Kemarin kita mendengar kisah bagaimana Yesus hendak dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Gara-gara Yesus menyebut dirinya anak Allah. Orang Yahudi yang tidak mengenal Yesus secara baik dan benar menganggap Yesus telah menghujat Allah. Sedangkan dalam bacaan Injil pada hari ini menampilkan kisah Yesus yang hendak dibunuh oleh orang Yahudi yang membencinya gara-gara Yesus membangkitkan Lazarus. Sebab tindakan Yesus yang membangkitkan Lazarus membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus semakin bertambah banyak. Kenyataan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang Yahudi sendiri. Orang Farisi dan ahli Taurat takut akan muncul kerusuhan dan pemberontakan yang meluas kepada orang Romawi. Saudara-saudari terkasih, ketakutan orang Farisi dan ahli Taurat cukup beralasan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagian besar adalah orang kecil dan sederhana yang telah lama tertindas. Orang kecil dan sederhana yang telah lama tertindas ini bisa saja membuat gerakan melawan pemerintahan sekaligus penjajah Romawi. Jika hal itu terjadi, maka tentara Romawi pasti marah dan tanpa segan membunuh serta memusnahkan orang-orang Yahudi. Dan hal itu akan menjadi sebuah malapetaka yang besar bagi bangsa Yahudi. Untuk itulah orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, mencari cara membunuh Yesus. Karena kehadiran Yesus dianggap sebagai sebuah masalah serius yang harus dipecahkan. Maka membunuh Yesus menjadi cara terbaik untuk mencegah aksi kekerasan tentara Romawi. Hal ini ditegaskan oleh imam besar Kayafas bahwa lebih berguna bagi mereka jika satu orang mati untuk bangsa mereka daripada seluruh bangsa mereka binasa. Saudara-saudari terkasih, perkataan imam besar Kayafas bahwa lebih berguna bagimu
jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa, merupakan sebuah ramalan. Artinya, Kayafas menerima karunia dari Tuhan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan Yesus. Sebab Yesus memang akan menderita sengsara dan mengalami kematian yang mengerikan di atas kayu salib. Kematian Yesus menjadi sebuah jalan untuk menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh umat manusia yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat. Namun, kematian Yesus bukan pertama-tama menghindarkan orang-orang Yahudi dari penindasan dan kekerasan oleh tentara Romawi. Kematian Yesus pertama-tama adalah untuk menyelamatkan Israel dan umat manusia dari dosa dan kebinasaan. Sengsara dan kematian yang mestinya ditanggung oleh setiap manusia yang berdosa ditimpakan kepada Yesus. Dengan kata lain, Yesus menjadi kambing hitam yang dikorbankan demi keselamatan dan kebaikan umat manusia. Yesus tidak berbuat dosa dan kesalahan, tetapi harus menanggung dosa dan kesalahan kita manusia. Saudara-saudari terkasih, pengorbanan satu orang demi seluruh bangsa merupakan sesuatu yang sangat mulia. Saat ini, kesadaran dan kemauan orang untuk berkorban atau mati bagi orang lain sudah mulai luntur. Salah satunya dapat kita lihat saat pemilihan ketua wilayah atau ketua lingkungan. Banyak umat Katolik yang menghindar atau menolak jika dicalonkan atau dipilih menjadi ketua lingkungan maupun wilayah atau menjadi pengurus gereja. Sebab jabatan ketua lingkungan dan wilayah maupun pengurus gereja membutuhkan banyak pengorbanan. Mereka tidak menerima bayaran atau imbalan apa-apa dari gereja. Namun, dari seorang ketua wilayah atau lingkungan dituntut banyak hal, entah dari paroki maupun dari umat lingkungan itu sendiri. Dan jika terjadi masalah, ketua lingkungan atau wilayah menjadi orang pertama yang dimintai tanggung jawab. Inilah salah satu contoh pengorbanan. Pengorbanan ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan pengorbanan Yesus. Tetapi meskipun belum sebanding dengan pengorbanan Yesus, toh banyak umat Katolik yang enggan terpilih sebagai ketua wilayah atau lingkungan dengan berbagai alasan. Apakah kita mau berkorban, bahkan rela mati demi kepentingan atau mendatangkan keselamatan bagi orang banyak? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesediaan-Mu dalam menanggung dosa-dosa dan kesalahan kami, umat-Mu. Berilah kami kekuatan-Mu, supaya kami berani dalam menanggung sengsara, bahkan rela mati demi keselamatan dan kebaikan bagi banyak orang. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.